Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rasmawan. Kali ini saya akan membahas materi tentang persiapan kemerdekaan dan perumusan dasar negara. Ya, baik, lanjut dari yang tadi. Kita tahu bahwasanya Indonesia seringkali dijajah oleh negara-negara barat. Ada beberapa negara, yaitu antara lain Portugis dan Belanda. Kita tahu Belanda menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun, dan selanjutnya dilanjuti oleh penjajahan Jepang. Jepang pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 1942 di kota Tarakan. Pertama kali Jepang datang ke Indonesia dengan semboyan 3A. Apa itu 3A? 3 itu yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dengan berbagai rayuan bahwasannya Jepang adalah pelindung Asia, meyakinkan diri kepada penduduk Indonesia bahwasanya Jepang ini adalah penolong Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Saat itu penduduk Indonesia pun sangat senang akan kedatangannya penjajah Jepang ini. Dan Jepang mulai menguasai seluruh dataran Indonesia pada tanggal 8 Maret tahun 1942, yang mana Belanda menyerah di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dan dari tanggal 8 Maret 1942 itu, Jepang mulai melakukan invasi di Indonesia dan mulai melakukan kekasaran terhadap penduduk Indonesia, antara lainnya yaitu kerja paksa. Kerja paksa ini terjadi pada kaum laki-laki terbanyakannya, karena saat itu kaum laki-laki dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan pekerjaan berat lainnya, sehingga mengakibatkan banyak warga Indonesia yang hilang di sana, bahkan hingga meninggal. Yang kedua yaitu pengambilan paksa. Pengambilan paksa ini tidak berupa harta ataupun makanan saja, tetapi juga begitu banyak hal-hal yang diambil paksa oleh Jepang. Yang ketiga yaitu perbudakan paksa. Perbudakan paksa ini lebih ditargetkan terhadap perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, karena untuk melampiaskan hawa nafsu dari para tentara-tentara Jepang yang ada di camp militer atau camp tahanan-tahanan yang ada di Indonesia. Ya. Selanjutnya yaitu pembentukan BPUPKI. Pada dasarnya Jepang pernah berjanji kepada Indonesia bahwasannya Indonesia akan dikemerdekakan oleh bangsa Jepang. Jepang pernah berjanji pada tanggal 1 Maret 1945 bahwasannya Jepang akan membentuk Dokuritsu Zumbito Sakai, atau yang kita kenal yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret. Tetapi baru terrealisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945. Secara resmi BPUPKI dibangun yaitu dengan anggota 62 orang dari Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang, yang diketuai langsung oleh orang Indonesia yaitu Dr. Rajiman Widodiningrat, dan 2 wakilnya yaitu dari Jepang Ichiban Yoshio, dan satunya lagi Soroso dari Indonesia. Setelah itu BPUPKI mengadakan rapat pertamanya yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan rapat keduanya pada 10 Juli 1945. Dalam rapatnya yang pertama, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwasanya jika Indonesia ingin merdeka harus mempunyai dasar negara yang kuat atau kokoh agar tidak bisa dianggugat kembali. Oleh karena itu, Ketua BPUPKI tersebut, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan perumusan dasar negara. Berikut ini adalah para tokoh yang mengusulkan pendapatnya untuk dasar negara di Indonesia. Pertama yaitu ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpidato dan mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara merdeka itu, yaitu sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Tetapi Muhammad Yamin saat memberikan hasil dari pidatonya tersebut berbeda dengan apa yang beliau katakan saat pidatonya, dengan isi sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu ada Supomo.
Supomo pun ikut berpendapat bahwasannya menurut Supomo dasar negara Indonesia merdeka itu adalah sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dan yang terakhir yang ikut menyumbang pikirannya yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Insinyur Soekarno-Hatta pun ikut mengembangkan pikirannya dan isinya itu antara lain sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah rapat pertama ini dan para pendiri Indonesia ini mengeluarkan pendapatannya, Ketua BPUPKI pun mengutus untuk pembentukan panitia 9 yang berisi 9 orang. Antara lain yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, lalu Muhammad Hatta sebagai wakilnya, lalu ada Muhammad Yamin, Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Hamul Zakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusumo Jokrosojoso. Lalu panitia 9 pun rapat kembali di kediaman rumah Insinyur Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan tema pembentukan dasar negara. Setelah berbagai rapat yang telah dilalui dengan pikiran-pikiran yang alot, maka disetujuilah Undang-Undang Dasar tersebut dalam rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Dan ada 3 sebutan dari 3 pendirinya masing-masing, itu berbeda-beda maksud saya, yaitu pertama oleh Insinyur Soekarno-Hatta disebutkan dengan Mukadimah, lalu ada Muhammad Yamin dinamakan dengan Piagam Jakarta, lalu ada Sukiman Wirjosojojo disebut Gentleman as Agreement, yang atau kita sebut sekarang yaitu Pembukaan Dasar Undang-Undang 1945. Ya, lalu setelah rapat tersebut sudah jadi pembukaan undang-undang tersebut, pada tanggal 7 Agustus Jepang mulai mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua. Berikut dampak kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI resmi dibubarkan karena tugasnya sudah selesai, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang membuat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Zumbi Inkai. Yang mana pada tanggal 8 Agustus pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Dr. Andes Rajimawidudiningrat berangkat langsung ke Jepang untuk menemui Jenderal Besar Terauchi untuk mendiskusikan bagaimana PPKI tersebut berjalannya nanti. Dan ditunjuklah Insinyur Soekarno sebagai ketuanya dan Muhammad Hatta itu sebagai wakilnya. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno-Hatta mengumumkan bahwasannya Indonesia akan merdeka secara sendiri, bukan diberikan langsung oleh Jepang. Pada tanggal 14 Agustus tersebut, setelah Soekarno berbicara seperti itu, terjadilah perdebatan antara golongan muda dan golongan tua, yang mana mengakibatkan peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Karena ada perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda saat itu ingin segera memerdekakan negara Indonesia, tetapi golongan tua ingin tetap pada rencana awalnya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan akhirnya golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta menuju ke Rengas Dengklok di salah satu rumah pemuda. Di situ Soekarno dan Muhammad Hatta didesak untuk segera melakukan kemerdekaannya, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta menolak untuk segera merdeka karena tidak perlu buru-buru dan harus terjadi rancangan-rancangan yang sesuai agar nantinya tidak ada masalah saat pembacaan proklamasi. Akhirnya golongan muda pun setuju akan hal itu. Lalu pembacaan proklamasi ini terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang mana awalnya ingin dilaksanakan di lapangan yang kita kenal sekarang yaitu Monas, tetapi dialihkan ke depan halaman rumah Insinyur Soekarno-Hatta, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu dilaksanakannya pada tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat jam 10 pagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.